Jadi jauh lebih cepat. Jadi 5G itu sebenarnya bukan bicara soal kecepatan juga, tapi capacity yang jauh lebih gede. Yes. Ya, Jadi kayak teman-teman kalau lagi di keramaian, contohnya lagi di peak itu, biasanya sinyalnya hilang gitu. Atau lagi konser mau ngupdate sesuatu itu biasanya susah. Kenapa? Karena dibagi-baginya banyak soalnya. Dibagi-bagi ya, soalnya servernya mesti nge-hang dulu gitu. Nah, dengan 5G dan dengan 5G yang tentunya memerlukan fiber optik, nantinya kalau lagi konser kita ngepost itu jadi nggak ngelek-ngelek lagi gitu. Jadi ini bukan cuma soal cepat, tapi juga soal kapasitas yang agak gede. Jadi teman-teman tunggu aja tuh announcement dari Mitratel, dan katanya sih minggu ini. Awas loh kalau enggak, Kak. Oh, boleh dikuat. Live-nya ini pertama loh sama Ko Michael, yang lain belum aku kasih tahu. Thank you. Jadi akan digunakan dana IPO itu akan digunakan untuk mengakuisisi 6.000 tower yang ada, dan itu dari Telkomsel. Kok Telkomselnya mau sih, Kak, diakuisisi? Oke, karena sebetulnya harganya untuk mereka bagus. kan harganya pasti bagus karena kan asetnya bagus. Pertama mungkin untuk mereka kan mereka sebetulnya bukan perusahaan menara ya. Jadi daripada duitnya ditahanin di aset, mereka bisa pakai duit itu untuk expand ke yang related sama consumer atau related sama telekomunikasinya mereka gitu. Bisa di marketing, bisa expand more produk, mungkin bisa memperbaiki jaringan, semakin menambah fiber. Intinya sih cost efficiency pertama. Kedua, dari segi posisi sebetulnya Telkomsel itu kan sudah paling besar, paling cepat, user experience-nya paling bagus. Ya, jadi mereka sih secure aja. Dan secara menara memang mereka cuma tinggal punya 6.000, kalau di retain pasti nggak efisien juga secara cost, karena kan semakin economic of scale pastinya semakin menguntungkan nih. Kalau punya menaranya dikit, ditahanin, di manage sendiri, ya pasti akan lebih costly lah ya, gitu. Lebih murah untuk mereka sewa aja. Gitu. Jadi tadi menariknya tuh Bu Kristi bilang mereka punya biasanya menara kalau saya udah jual, ya itu pasti bakal dipakai lagi, jadi masuk revenue untuk sewa gitu ya. Ya. Jadi nggak perlu nyari pelanggan lagi gitu. Karena udah dapat pelanggan, udah secure, tinggal ditambahin aja. Ini tuh kayak bisnis kamar kos-kosan kok. Nah, aku baru jadi mau ngomong, kamar kosnya satu, aku baru mau ngomong. 3. Iya. Jadi kayak aku 3, punya mau 5, pembantunya 1 gitu. Yes. Jadi kosnya sama, tapi revenue-nya jadi 5 gitu. Yes. Jadi kayak aku punya kamar kos, kemudian aku jual ke kakak, dan kakak langsung dapat dia punya penyewa gitu. Iya kan? Yes. Dan secure jadinya. Makanya bisnis ini tuh sebenarnya orang-orang tuh kayak, oh ini mah udahlah, ini mah ketahuan kayak revenue-nya pasti 10 tahun. Tinggal dilihat pembesarannya dari mana. Terus paling kalau misalnya nambah kolokasi kemana, langsung ke profit gitu. Nah, penambahan kolokasi ini dilihat dari apa? Dari lokasi menaranya ada di mana. Kemudian biasanya karena kita kan kebanyakan di anchor tenant-nya itu kan Telkomsel. Operator-operator yang second kayak Indosat Ooredoo, Excel, mereka cenderung mengikuti nih footprintnya si Telkomsel ini di mana. Nah, kalau mereka dulu nggak punya akses nih ke jaringannya Telkomsel, sekarang mereka punya. Mereka bisa match gitu. Jadi penetrasi mereka juga lebih luas. Jadi nggak sesederhana yang berseliweran di market, yang di gosip-gosip retail yang ketahui gitu loh. Nah, ini kalian dengar langsung dari ownernya deh, boleh aku bilang gitu deh. Waduh. Enggak deh. Amin lah, Kak, amin. Jadi gini ya. Amin, boleh. Tadi menariknya itu kan Kakak ada bahas 5G kan. Jadi 5G itu kan otomatis perlu infrastruktur yang lebih capable dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan salah satunya fiber optik. Nah, kesiapan Mitratel sendiri di fiber optik gimana? Karena I know this is not easy kan gitu. Ya. Mungkin ini salah satu keuntungannya karena kita juga bagian dari Telkom Group. Seperti diketahui mungkin ya, Telkom kan salah satu perusahaan infrastruktur dan juga telekomunikasi terbesar di Indonesia. Kita per first half kemarin, kita sebenarnya baru mulai fiber itu tahun ini. Karena sebelum-sebelumnya kan kita fokus di menara nih. Nah, tahun ini aja, first quarter kemarin kita udah terima order 2.117 km. First half, kita udah terima 8.000 total. Jadi satu kuartal aja udah nambah 6.000 km nih. Targetnya awal tahun lalu, full year 2022 ini kita bakal roll out 6.000 km. Tapi karena demand-nya gede banget, akhirnya sampai dengan akhir tahun kita bilang, yaudah deh kita roll out 9.000 km aja, naik 50%. Gitu. Nah, fiber ini juga sama, sewanya 10 tahun. Gitu. Jadi, dan fiber kan sekarang udah lebih murah ya. Cost-nya juga nggak mahal. Nggak seperti menara.
dan karena kita anak perusahaan Telkom, kita bisa memanfaatkan jaringan yang sudah dimiliki Telkom, sehingga kita rolloutnya bisa lebih cepat. Jadi establishment supaya fiber yang kita miliki ini lebih sizable gitu ya, besar, itu cepat untuk kita ngejarnya. Gini kan followerku ini kan pasti banyak yang masih awam lah gitu Kak. Apa sih beda bisnis? Jadi kan ini kan Mitra Tel, dia punya tower, punya fiber. Jadi apa sih dua fungsi itu bedanya tuh apa dan untuk apa gitu loh? Aku nggak tahu sih, kayaknya subscriber Koko Michael ini masih muda-muda nih, nggak tahu nih dulu ngalamin 2G, 3G nggak ya? Apa jangan-jangan udah langsung ngalaminnya 4G? Pasti, kalau 2G, 3G pasti pernah. Itu kelahiran tahun 90-an pasti pernah. Mungkin ingat kali ya, dulu kalau 3G kita masih chatting doang nih, kalau ngirim gambar udah susah banget lah ya. Dulu pertama-tama ngirim ngegambar itu dalam model MMS, inget nggak kok? Yes. Itu kan kayak, waduh udah lama, resolusi gambarnya juga dulu kameranya masih VGA gitu ya, belum yang 18 megapiksel, 20 megapiksel, bukan yang itulah. Nah, dulu komunikasi antar menara itu menggunakan microwave. Okay. Nah, ini tuh jadi pelan. Mereka tuh cuma bisa akomodir kayaknya mungkin cuma 128 MB lah ya gitu. Jadi pelan nih koneksinya. Makanya kalau ingat dulu awal-awal waktu dari 3G ke 4G, kita udah mulai bisa buka YouTube nih. Tapi YouTube yang videonya 1 menit, nungguin videonya loading itu bisa 10 menit. Bedanya sekarang apa? Nah, sekarang kan fiberisasinya udah lebih masif. Sekarang kita kalau mau browsing YouTube, udah nggak nunggu buffering, ingat nggak kok? Bener nggak? Kalau kita buka YouTube ya udah otomatis kebuka. Nah, jeleknya lagi jelek ya bisa buffer, tapi jarang banget kejadian. Jarang banget. Nah, jadi bedanya fiber sama yang dulu microwave itu apa sih? Dengan fiber kita bisa lebih cepat. Fibernya aku itu beda sama fiber yang dimiliki sama IndiHome. Kalau IndiHome kan untuk koneksi ke rumah-rumah nih. Fibernya aku itu adalah koneksi antar menara. Nah, ini yang membuat kita bisa browsing lebih cepat. Dulu kalau 4G speed downloadnya mungkin di bawah 8 Mbps. Sekarang karena sudah fiber, sudah mendekati ke 15-20 Mbps. Tapi ini aja, kalau kok ke luar negeri, ke Singapura, ke Hong Kong, speednya jauh lebih cepat kan? Iya. Itu di kisaran berapa kalau boleh tahu, Kak? Itu di luar negeri itu rata-rata region Asia di 40 Mbps. Jadi infrastruktur kita, meskipun sudah jauh lebih baik, tetap masih kurang dibandingkan dengan yang lain. Makanya sebetulnya bisnis menara ini potensinya masih lebih banyak, terutama untuk di Indonesia. Kenapa? Kita itu 95% akses data dari mobile kok. Yes. Wi-Fi itu cuma di kota-kota besar. Even ada Wi-Fi pun, sometimes kita tetap pakai handphone lebih cepat gitu ya. Oh gitu. Nah, itu bedanya. Makanya Indonesia ini menarik banget. Makanya banyak banget perusahaan-perusahaan menara global yang pengen masuk ke Indonesia. Kan kelihatan ya dari kemarin akuisisi Macquarie dengan TPG, Idotco, dan lain-lain. Nah, karena di Indonesia ini marketnya masih masif, infrastruktur yang dibutuhkan juga masih banyak. Dan kedepannya 5G teknologi ini suitable banget buat Indonesia untuk IoT. Jadi driverless car, kemudian mungkin weather control, itu semuanya akan rely on 5G, dan 5G ini akan rely on cellular technology gitu. Nah, ini menarik banget Kak. Tadi Kakak bilang kalau di luar negeri itu kurang lebih 40 Mbps ya. Sementara kalau kita itu di antara 15-20. Alias kita ketinggalan setengahnya dong. Yes. Betul. Dan itu karena kita 4G ya. Belum 5G karena mereka. Karena kita 4G-nya pun infrastrukturnya masih terbelakang. Jadi dulu tuh sebenarnya kalau di luar negeri, satu menara itu cuma cover 1.000 population aja. Di Indonesia, satu menara itu rata-rata mengcover 2.700 population. Jadi makanya kita speednya lebih dikit, karena kebagi-bagi itu loh kok. Yes, kapasitas itu tadi. Yes. Dan fakta menarik tadi itu ternyata 95% ya. Penggunaan internet itu dari mobile, bukan wifi justru. Ya, dari seluler, bukan. Oke, menarik banget ini. Wifi itu kan cuma ada di kota-kota besar kok. Ya, di kafe, di toko, di kantor gitu kan. Di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali gitu ya. Kalau second tier city mungkin belum terlalu banyak gitu kan. Oh, dan itu memberikan advantage, peluang yang besar untuk perusahaan Mitra Tel. Seluler. Ya, dan kedepannya mungkin masih akan seperti ini, karena Indonesia ini kan secara geografi 80% dari areal kita itu kan air. Jadi kalau untuk roll fiber itu kan challenging ya, dan mungkin affordability-nya juga di daerah-daerah yang di luar top 20, top 50 cities itu mungkin belum ada juga gitu. Kan beda kok
rata-rata subscription per bulan bayar wifi di rumah kan mungkin ada 400-500 ribu lah ya. 400, yes. Kalau paket data kan mungkin 40-50 ribu. Ya. Cepet udah mahal gitu. Ya. Cepet udah mahal gitu, betul. Oke. Satu lagi nih Kak, tadi kalau nggak salah Kakak bilang fiberization itu udah 60% ya? Di bawah rata-rata seluruh operator mungkin di bawah 40%. Di bawah 40%. Paling besar itu Telkomsel. Oke, dan itu bakal meningkat fiberization? Harus meningkat, karena untuk ngejar 5G, fiberization-nya harus tinggi. Kalau nggak nanti speed-nya 5G tapi rasanya 4G. Kayak dulu kita 4G rasanya 3G. Yes. Gitu. Yes. Dan itu, dan tadi Kakak bilang dengan adanya peningkatan fiberization ini justru akan merendahkan capex ya, karena biaya perawatannya lebih murah dari menara. Betul sekali kok. Ya. Oh gitu. Dan semakin banyak menara yang kita miliki, kan itu economic of scale, jadi maintenance-nya juga pasti lebih murah. Oke. Nah, tadi kan Kakak ada bilang tentang 6.000 menara yang akan diakuisisi dari Telkomsel. Betul. Itu targetnya di Q3, Q4 atau tahun ini atau? Mudah-mudahan sih mungkin seminggu ke depan lah kita udah bisa announce. Wow. Oke. Gitu. Jadi teman-teman nih nonton live ini nih belum di berita-berita tuh belum ada berarti. Belum. Ntar ke depan baru ada nih. Nah, terus gini Kak. Jadi kalau kita bicara bisnis ini kan di sektor ini kan kita tahu kalau kita tuh capexnya tinggi gitu dibanding dengan bisnis-bisnis lain maybe. Nah, sehingga kadang perhitungan valuasi tuh nggak bisa pakai kayak PE biasa tuh nggak bisa. Mungkin cocoknya tuh pakai EBITDA. Oke. Nah, EBITDA betul. Kalau seandainya pakai EBITDA, jadi dengan akuisisi 6.000 menara ini, kira-kira itu gross EBITDA dari Mitratel itu bisa naik berapa persen? Dan itu kira-kira ke-reflect di LK tahun berapa gitu? Itu apakah 22 Q3, Q4 atau nanti ke-reflect di 2023 atau kapan nih baru benar-benar semua yang dialokasikan benar-benar bisa diraup keuntungannya? Harus jujur loh, Kak. Harus jujur. Bercanda ya aku. Harus jujur kok. Soalnya nanti kalau nggak jujur ditagih juga. Mungkin kita mulai dari yang tahun ini dulu aja ya. Di awal tahun kan rencana akuisisinya masih 3.000 menara. Sekarang kan udah clear nih kita akan mencoba akuisisi 6.000 menara. Di awal tahun EBITDA growth-nya yang kita guidance di tahun ini itu 13%. Tapi karena kita akan akuisisi 6.000 menara, EBITDA growth ini baru aja kita revisi menjadi 15%. Year on year, tahun 2022 dibandingkan dengan 2021 gitu. Kedepannya seperti apa? Sebetulnya sih waktu IPO kita udah bilang nih rata-rata pertumbuhan EBITDA di 2000 sampai 2022 sampai dengan 2025 itu akan ada di angka 13%. Ini rata-rata. Full impact dari akuisisi 6.000 menara ini akan terasa di tahun 2023. Karena kan tahun ini kita, let's say kita akuisisinya bulan ini gitu ya. Yes. Kan minggu ini. Tadi katanya minggu ini. Minggu ini. Kan cuma diabsorb 4 bulan aja nih gitu. Nah, sementara tahun depan kita akan full dari Januari sampai Desember. Berarti revenue-nya full 1 tahun gitu. Wow, berarti di tahun 2023, let's say paling telat di Q3 itu bakal kelihatan. Iya, betul kok. Oke. Nah, teman-teman ingat ya. Jadi bukan istilah gini. Perusahaan itu untuk mencatatkan earning, untuk menunjukkan kinerjanya perlu waktu. Meskipun terkadang harga saham tuh nggak perlu waktu kalau bergerak. Seperti itu, Kak. Setuju. Ya. Karena harga saham tuh bergerak liar gitu. Jadi sementara kalau perusahaan untuk menunjukkan performa dia memang perlu waktu. Corporate action takes time gitu. Jadi earning segala macam itu perlu takes time. Tapi ya ini kebetulan momennya nanti di minggu ini bakal di-announce itu kata kakak gitu. Dan EBITDA growth rata-rata per tahun berapa? 13% sampai 15%. Yes. Ya. Nah mungkin ini juga betul sih kayak kata Ko Michael tadi, kalau perusahaan untuk mendapatkan impact-nya itu perlu waktu. Tapi kalau untuk harga saham biasanya duluan. Kenapa? Karena sebelum ada dampak dari itu, biasanya investor udah beli duluan kan. Kalau nanti belinya nanti udah keburu naik dong. Yes. Yes, makanya betul. Perlu prediksi teknikal nih. Jadi gini, lalu ada satu lagi nih Kak. Jadi kan tenant rasio itu ada di level 1,5 kali. 1,5. Jadi, ya, nah betul. itu ada nggak upaya untuk mendongkrakkan atau segitu aja udah cukup nih
gitu? Oh, ada dong pastinya kok. Karena kan kalau misalnya dilihat nih, valuasi kita yang sekarang itu based on tenancy ratio 1,5. Tapi kalau misalnya ngelihat tetangga sorry Kak, gitu ya. sebelumnya stop dulu nih. Ini boleh dijelasin ke teman-teman nggak sih tenancy ratio itu apa? Tenancy ratio itu adalah berapa banyak tenant yang menyewa satu menara rata-ratanya. Jadi kayak yang tadi nih, kalau misalnya satu kamar kos, satu rumah kos, kamarnya 2, yang nyawanya 1, berarti tenansinya setengah. Tapi kalau nyawanya 2, berarti tenansinya 1 gitu, full. Gitu. Berarti semakin besar tenancy ratio, semakin bagus. Semakin bagus. Karena sebetulnya untuk bisnis menara, biayanya itu kurang lebih sama. Kayak misalnya kalau Koko Michael lihat laporan keuangan kita nih, teman-teman juga lihat laporan keuangan kita yang first half, bedanya itu kan jumlah menaranya bertambah hampir 10.000. Tapi kalau misalnya dilihat dari biaya O&M Towers itu flat, nggak nambah gitu. Nah, jadi semakin tinggi kolokasi itu akan semakin tinggi EBITDA, akan langsung translate ke net income, dan itu biasanya jadi dividen gitu. Nah, tenancy ratio kita itu di 1,5. Jadi masih banyak room for growth nih, karena sebetulnya tenancy ratio itu mentok-mentoknya di angka sekitar 1,9-an, 1,8, 1,9 lah, which is yang sekarang kompetitor kita udah di angka segitu. Gitu. Makanya valuasi kita sekarang itu masih merefleksikan tenancy yang 1,5. Tapi kebayang nggak kalau misalnya tenancy itu jadi 1,6, 1,7, itu akan langsung meningkatkan EBITDA margin. Dan salah satu lagi competitive advantage-nya Mitratel itu 50% dari menara kita adanya di luar Jawa. Nah, ini adalah target ekspansi dari operator telekomunikasi kan. Sekarang mereka semuanya bilang, oh kita mau expand ke luar Jawa. Kita sudah lihat, kita observasi, sebetulnya banyaknya demand itu larinya ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kok ke sana? Karena sekarang GDP growth-nya itu paling tinggi di 3 area itu kok. Ini kan area-area Komo. Banyak duit mereka. Betul. Jadi jadi gitu. Petani-petani sawit, penambang-penambang batu bara itu nggak di pulau, nggak di Jakarta. Karena di Jakarta nggak ada sawit gitu loh. Nggak ada. Adanya di Kalimantan, batu bara di Sulawesi. Makanya dan satu lagi mungkin cocoknya tuh seperti ini Kak ya. Karena tadi Kakak bilang 95 ya atau 90? 95%. 95% penggunaan internet itu dari seluler. Jadi bukan, kalau di Jakarta kan pasti kebanyakan pakai wifi di kantor, ya enggak? Di Starbucks aja numpang wifi, asal jangan numpang wifi temen gitu. Nah, jadi berarti penggunaan internet itu most likely itu lebih ke banyak orang yang justru bukan di perkotaan, yang mobile ya. Harusnya seperti itu ya. Mungkin pun kalau sebetulnya, Michael. Sama. Karena even yang di kota kayak kita, meskipun kita ada wifi, tapi kita juga rely on cellular technology. Lebih cepat, yes. Gitu. Makanya operator itu kan sebetulnya 50% revenue dari Jawa nih. Tapi Jawa kan orangnya segitu-segitu aja. Yes. Kalau mereka mau ekspansi market, mereka kemana? Mereka akan keluar Jawa gitu. Karena use of datanya ada, trafficnya ada, aksesnya mereka belum punya. Nah sekarang, karena sekarang tower-towernya Telkomsel udah ada di Mitratel, nah sekarang mereka punya tuh aksesnya. Mereka tinggal numpang juga dong, kosannya sama di situ sama kosannya Telkomsel gitu. Jadi fokusnya di luar Pulau Jawa, dan juga itu karena berdasarkan data GDP growth di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi ya? Ya, lebih tinggi. Itu lebih tinggi. Ada datanya nggak sih Kak? Ada, nanti mungkin aku share ke Ko Michael kali ya, aku DM ya. Ya udah, nanti aku kasih tahu ke temen nih. Jadi saat ini tenan rasio. Ini corporate presentation-nya yang first half, jadi bisa di-share ke teman-teman. Jadi tenan rasio itu untuk teman-teman ketahui gini. Saya punya usaha kos. Kamar saya ada 2. Penyewa cuma 1, berarti 0,1 dong. Itu tenan rasio 0,5. Nah, kalau seandainya penyewa saya 4 orang, nah itu artinya tenan rasio saya 2 gitu. Dan target dari Mitratel sendiri adalah 1,9, which is kompetitor 1,8, 1,9. Yes, dan mentok-mentoknya memang segitu guys, mentok-mentoknya. Ya, dan mentok-mentoknya jadi angka 1,5 itu masih ada ruang growth ke ya 0,4 atau 0,3 sampai 0,4 gitu ke depan. Betul. Dan ini uniknya tuh buat teman-teman ketahui. Jadi bisnis ini di perusahaan ini semakin besar dia punya menara, semakin besar dia punya aset, biayanya tuh capex-nya tuh nggak meningkat gitu. Karena biayanya tuh itu aja. Beda sama kalau contoh saya punya perusahaan
rental mobil deh. Kalau saya punya 1.000 mobil, kalau saya mau nambah 500, nambah setengahnya, otomatis biaya saya juga meningkat setengah gitu. Karena yang namanya pajak, perawatan, spare part, depresiasi. Nah beda kalau sama bisnis menara. Semakin banyak menara, bisnisnya flat. Biayanya flat. Yes, expensesnya flat, capexnya flat, tapi earningnya jelas meningkat. More asset, more earning gitu. Seperti itu Kak ya. Dan aku boleh nanya sih Kak, tes. Boleh. Sorry ya. Tes Bu Kristi agak tes. Tadi agak jelek.